Bis bisa dibilang menjadi kendaraan yang bisa di-custom atau dipesan sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan dari pemiliknya. Baik itu dari segi fasilitas yang ada di dalam kabinnya, lalu jumlah kursinya, hingga tampilan eksteriornya pun bisa dipesan sesuai kebutuhan. Salah satu bagian yang bisa di-custom pada kendaraan bis yakni di bagian pintu-pintunya. Seperti bagian pintu pengemudi yang bisa diberikan atau malah dihilangkan. Lalu letak dari pintu penumpang juga bisa di bagian depan dan belakang atau dibuat di bagian depan dan tengah. Pemilihan letak dari pintu ini tentu bukan standar dari karoserinya, melainkan berdasarkan permintaan dari pihak perusahaan otobisnya. Dan rata-rata bis di Indonesia memang kebanyakan menggunakan pintu kedua di belakang, tapi beberapa operator ada juga yang memilih untuk menggunakan pintu tengah karena pertimbangan alasan tertentu. Lalu kira-kira apa ya alasan para perusahaan otobis ini hingga menggunakan pintu tengah? Jadi mari kita bahas di video kali ini. Seperti yang kami bilang tadi, pada umumnya bis menggunakan pintu kedua bagi akses penumpang yang letaknya di bagian belakang, atau lebih tepatnya terletak di sebelah aksel roda belakangnya. Tapi pihak karoseri tidak mengharuskan posisi pintunya ada di bagian belakang sini. Jadi bagi perusahaan otobis yang ingin memindahkan pintunya ke tengah juga karoseri siap membuatkannya. Contohnya seperti armada-armada PO Rosalia Indah zaman sekarang yang lagi sering-seringnya menggunakan pintu tengah. Tidak hanya di unit bersasis triple axle saja, tapi di unit sasis dual axle pun dibuat menggunakan pintu tengah seperti ini. Tidak hanya Rosalia Indah, banyak juga PO lain khususnya yang ingin tampilan armadanya seperti bis Eropa pasti menggunakan pintu tengah seperti ini. Lalu kira-kira apa alasannya hingga perusahaan otobis banyak yang memesan bodi dengan pintu tengah seperti ini? Kalau menurut pihak karoseri, rata-rata alasan para operator ini karena mengikuti letak dari toilet bisnya. Dan yang menggunakan pintu tengah tentu karena ingin toiletnya juga berada di tengah dari kabinnya ini. Letak atau posisi dari toilet tengah memang terbilang unik dan tidak seperti toilet yang letaknya di belakang. Karena ruangan toilet di tengah kebanyakan berada di bawah atau lebih rendah dari lantai kabin penumpangnya sehingga membutuhkan tangga untuk turun dan menggapai pintu toiletnya. Jadi agar lebih efisien, pintu penumpangnya juga dipindah ke tengah sini bersebelahan dengan toilet dan bisa menggunakan tangga yang sama untuk akses keluar masuk penumpang atau sebagai akses penumpang buat ke toiletnya. Apalagi toilet tengah seperti ini kabarnya membuat kabin tidak terlalu bau karena letaknya yang lebih rendah dari kabin penumpang dan pintunya juga tidak mengarah langsung ke kursi penumpang. Belum lagi posisinya yang rendah juga membuat guncangan tidak begitu terasa, jadi penumpang bisa lebih nyaman saat buang air kecil di tengah perjalanan. Tapi pertimbangan lain operator memilih untuk menggunakan pintu dan toilet tengah bisa juga karena ingin menghemat ruang dan memaksimalkan luas kabin penumpang. Karena ada beberapa karoseri yang memberikan ruang toilet tengah dengan ukuran yang sangat kompak. Jadi bis tersebut bisa menghemat satu baris kursi penumpang. Pada umumnya bis yang menggunakan toilet harus mengorbankan dua baris kursi sebelah kiri yang artinya kapasitas penumpangnya jadi berkurang 4 orang.
Dua baris kursi yang hilang ini tentu sebagai tempat dari ruang toiletnya dan juga tempat bagi tangga pintunya. Namun jika menggunakan pintu dan toilet tengah, maka kursi yang dikorbankan bisa satu baris saja sebagai tempat dari tangga pintunya. Karena di atas ruang toilet bisa diletakkan satu baris kursi penumpang lagi, tapi konsekuensinya ruangan toiletnya jadi lebih sempit. Namun sekarang ada juga operator yang menggunakan pintu tengah namun letak toiletnya tetap berada di belakang dan kapasitas penumpangnya juga tetap bisa lebih banyak. Layout kabin seperti ini biasanya diaplikasikan pada unit bis yang menggunakan sasis Mercedes-Benz tipe O500 RS 1836 versi Brazil. Karena pintu tengahnya tidak digunakan sebagai akses penumpang sehingga ditutup dari dalam dan di atasnya dipasang kursi penumpang juga. Jadi akses penumpang pada bis ini hanya menggunakan pintu depan saja. Lalu fasilitas toiletnya tetap tersedia namun letaknya di bagian belakang. Contohnya seperti unit milik PO Harapan Jaya ini yang banyak digunakan untuk kelas eksekutif. Namun selain alasan teknis yang dipikirkan oleh para perusahaan otobis tadi, bis yang menggunakan pintu tengah juga secara estetika tampilannya bisa terlihat lebih menarik saat dilihat dari luar. Vibes-nya sangat terasa seperti bis Eropa, apalagi kalau melihat bagian belakang bodi sampingnya yang polos tanpa ada garis pintu seperti ini. Tapi kekurangannya kapasitas bagasi harus sedikit dikorbankan sebagai tempat dari tangga pintu tengah dan juga toilet bis tersebut. Jadi kami rasa jika ingin menggunakan pintu tengah lebih baik menggunakan sasis tipe space frame karena bagian tengahnya bisa digunakan sebagai bagasi tambahan juga. Tapi menurut kalian sendiri sebagai penumpang lebih bagus tampilan dari bis berpintu tengah atau belakang? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.